Halo co-friends, jika kita melihat soal seperti ini, maka kita harus ingat kembali rumus salah satu untuk gerak rotasi. Di sini untuk gerak rotasi rumusnya adalah omega T dikuadratkan sama dengan omega 0 dikuadratkan ditambah 2 dikali alfa dikali theta. Dengan omega T adalah kecepatan sudut akhir dalam satuan radian per second, omega 0 adalah kecepatan sudut awal dalam satuan radian per second juga, alfa adalah percepatan sudut dalam satuan radian per second kuadrat, dan alfa di sini adalah banyaknya putaran dalam satuan radian. Nah, kemudian untuk momen gaya atau torsi atau di sini simbol adalah tau bisa dicari dengan rumus R dikali F sin theta. Nah, apabila di sini gayanya tegak lurus jari-jari karena R adalah jari-jari dan F adalah gaya, nah kalau tegak lurus berarti tetanya 90 derajat. Kalau tetanya 90 derajat karena sin 90 derajat sama dengan 1, berarti apa di sini? Apabila kalau di sini gaya dan jari-jari tegak lurus, maka tau atau momen gaya dapat dicari dengan rumus R dikali F. Nah, untuk momen gaya atau sigma tau di sini bisa juga dicari dengan rumus I dikali alfa, dengan I adalah momen inersia dalam satuan kilogram meter kuadrat dan alfa adalah percepatan sudut. Langsung kita simak soalnya. Sebuah ban mobil yang terpasang pada suatu poros mempunyai jari-jari 38 cm. Berarti R atau jari-jari di sini sama dengan 38 cm. Kita ubah ke meter menjadi 38 dikali 10 pangkat minus 2, satuannya adalah meter. Momen inersia I-nya diketahui 2,7 kg meter kuadrat, satuannya sudah benar. Ban mobil dalam keadaan bebas untuk berputar. Berarti di sini kecepatan sudut awal ya sama dengan 0 radian per second. Nah, kemudian mesin penguji ban digunakan untuk memutar ban dengan mengerjakan gaya pada permukaan luar ban. Jika gaya tersebut tegak lurus pada jari-jari, berarti diketahui tetanya 90 derajat. Sehingga di sini kalau tegak lurus kita gunakan rumus sigma tau yang ini, di mana R dikali F. Karena theta 90 derajat berarti R dikali F dikali sin 90 derajat adalah 1. Ditanya berapa besar gaya agar putaran ban, berarti di sini omega T-nya menjadi 690 rpm. Dan setelah 30 putaran, berarti tetanya adalah 30 putaran. Ingat omega harus berada dalam satuan radian per second. Jadi perlu kita ingat juga di sini untuk 1 rpm sama dengan 2 pi per 60 radian per second. Maka di sini untuk mengubah rpm ke radian per second tinggal kita kalikan dengan 2 pi per 60. Berarti di sini 690 rpm menjadi 23 pi, satuannya adalah radian per second. Nah, untuk satu putaran di sini kita tulis satu putaran itu sama dengan 2 pi radian. Berarti untuk mengubah putaran ke radian, maka di sini kita kalikan dengan 2 pi, 30 dikali 2 pi kita dapat menjadi 60 pi. Satuannya adalah radian. Nah, langsung kita masuk ke dalam rumus yang ini, di mana di sini omega T dikuadratkan sama dengan omega 0 dikuadratkan ditambah 2 dikali alfa dikali theta. Omega T-nya adalah 23 pi, jangan lupa dikuadratkan. Sama dengan omega 0. Kecepatan sudut awal ya di sini sama dengan 0 radian per second dikuadratkan ditambah 2 dikali alfa yang dicari dikali theta-nya adalah 60 pi radian. Nah, berarti di sini kita dapat menjadi 529 pi dikuadratkan sama dengan 2 alfa dikali 60 pi. Berarti kita dapat tuh 2 alfanya sendiri sama dengan 8,82 pi, karena di sini kan kuadratnya hilang berarti. Maka kita dapat alfanya sama dengan 4,41 pi, atau kalau kita ubah pi-nya kita masukkan 3,14 menjadi 13,85. Satuannya adalah radian per second kuadrat. Ini satuan untuk percepatan. Nah, sudah dapat percepatannya, sekarang kita cari untuk momen gayanya. Kita samakan rumus ya, berarti sigma tau sama dengan sigma tau. Sigma tau dapat dicari dengan rumus R dikali F. Karena tegak lurus berarti sin theta-nya sin 90 derajat sama dengan 1. Nggak perlu kita masukkan. Sama dengan bisa juga dicari dengan rumus I dikali alfa. Nah, di sini R atau jari-jarinya kita masukkan yaitu 38 dikali 10 pangkat minus 2 karena harus berada dalam satuan meter. F-nya adalah gayanya. Sama dengan I, momen inersianya adalah 2,7 kg meter kuadrat. Dikali alfa, percepatan sudutnya adalah 13,85 radian per second kuadrat. Berarti kita dapat 38 dikali 10 pangkat minus 2 F di sini sama dengan 37,4. Ini adalah hasil pembulatan. Maka kita dapat F-nya di sini 37,4 dibagi 38 kali 10 pangkat minus 2 sama dengan 98,42. Satuannya adalah Newton. Jadi di sini gaya yang agar putaran mencapai 690 rpm setelah 30 putaran adalah 98,42 Newton. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.